Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ihsan Al Bukhari. Si Dede beli baju army, si akan jadi tukang bayar. Kepada Dede Master of Ceremony, Ya. bingung lagi apa itu Master of Ceremony. Master of Ceremony itu kepanjangan dari MC. Nah, jadi Master of Ceremony kepanjangan dari MC. Kenapa Master of Ceremony? Karena memang kerjaannya moni-moni. Kepada Dede Master of Ceremony, terima kasih atas waktunya. Cakep. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, ada hadir? Ada. Ya. Bapak Kepala Dusun, ada. Yang tak berkepala? Ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan juga kalau ada. Semoga kita semua insya Allah dapat berkah dalam peringatan Maulid ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Al-Jamaah Kandolo, semoga tetap eksis selalu, panjang umur. Amin. Wabil khusus kepada para jamaah, semoga insya Allah semuanya berkah hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya mau tanya, mau ceramah pendek apa panjang? Yang teriak ibu-ibu, panjang. Suka panjang apa pendek? Lo saya nanya ceramahnya, suka yang panjang apa pendek? Kalau panjang 2 jam, pendek 10 menit. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mati bil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khassatullahu ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Serentak salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Amat kikir, pelit, sekek, medit. Apa lagi? Bahasa apa di sini Metas? Jawa. Bugis. Bugis. Bahasa Bugisnya pelit apa? Sekek dengan maketi. Saudara apa sepupu? Saudara. Ya, saudaranya Mas Sekek, dirinya maketi. Insya Allah jamaah tidak ada yang maseki. Alhamdulillah. Kata Nabi, amat hina diri seseorang sekek, pelit, medit, kikir dalam paku jambatan. Kalaulah nama Nabi disebut, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, kita dihakimi oleh Nabi seseorang yang kikir, hina, bahkan ketika menyebut nama Nabi kita tidak menyambutnya dengan salawat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini meskipun cuaca agak kurang mendukung, bahkan acara sedikit diundur, tapi alhamdulillah
jamaah-jamaah semua, apalagi ibu-ibunya masih cantik saya lihat. Bapak-bapaknya ganteng-ganteng saya lihat. Apalagi Pak Langgeng ganteng sekali. Makanya istri beliau tergila-gila sampai sekarang. Betul. Maka kata dalam pepatah itu mengatakan, sungguh besar ciptaan Allah, maha suci Allah telah menjadikan segala sesuatunya, termasuk wanita yang Allah jadikan tampak begitu manis. Betul? Alisnya bagaikan semut yang berbaris-baris. Ada alisnya yang kayak semut berbaris-baris? Ada. Sekarang jarang nih Ustaz, yang banyak sekarang kayak kandau. Kayak lintah. Yang tidak tahu kandau nanti cari di kamus Bugis. Sabi. Yang gadis-gadis amat sangat manis. Cie gitu. Sekret nama kamu. Yang gadis amat manis, ketika dipandang hati cie membuat dompet makin menipis. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, adik-adik, saya mau ajak salawatan, bisa? Bisa. Yang tidak salawatan saya doakan pantatnya disulam. Yang punya sakit, pegang penyakitnya, insya Allah berkah salawat. Ikhtiar, yakin insya Allah akan sembuh segera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada bapak-bapak yang mungkin kena penyakit jantung, dipegang jantungnya, ya Allah beri saya kesembuhan. Ada ibu-ibu yang kena asam urat, pegang kakinya, ikhtiarnya, ya Allah mudah-mudahan saya sembuh asam uratnya. Ada juga bapak-bapak kantongnya pegang, ternyata lagi krisis ekonomi, dalam hatinya berdoa, ya Allah semoga Engkau segera menyegerakan rezekiku datang, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan pelit untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Bahkan Bapak Ibu orang tuaku sekalian, doa kita yang setiap hari kita panjatkan, setiap saat kita lantunkan, setiap waktu kita meminta kepada Allah dalam doa, demi Allah doa itu akan terhalang di langit tatkala dalam doa itu kita tidak membaca sholawat. Demi Allah Bapak Ibu orang bagus sekalian, tatkala kita menunaikan ibadah sholat, kemudian di dalam sholat itu kita tidak mengucapkan sholawat, maka demi Allah sholat kita sungguhlah tidak sah. Betul? Maka sholawat itu amat penting. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lebih bagus suaranya adindaku Ustaz Rahmat. Sudah pintar ngaji,
jago kori, Sudah ganteng. juga hafal Quran 30 juz. Sudah ganteng. Cewek mana yang tidak tergila-gila? Sudah ganteng. Saya saja, seandainya cewek tak saya lamar. Untung saya laki-laki. Coba, Cie. ada yang mau daftar? Mana formulir? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup, bahkan para malaikatnya pun juga ikut bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa jadikan tauladan terhadap diri Nabi? Sungguhlah banyak penceramah di luar sana menyampaikan tentang riwayat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sirahnya, dalam kitab Al-Barzanji, banyak diagung-agungkan, disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu peristiwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat punya sifat sabar. Dalam satu peristiwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering datang menyuapi pengemis, dan ternyata pengemis ini adalah orang Yahudi. Setiap hari Nabi ketika punya kesempatan datang menyuapi pengemis Yahudi ini. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata pengemis ini adalah seseorang yang Yahudi. Bahkan pengemis ini sering mengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan dengan kata-kata, melecehkan dengan kalimat. Tapi Nabi dengan sifat sabarnya tidak pernah membalas lontaran-lontaran kalimat buruk yang diucapkan oleh pengemis Yahudi ini. Bahkan Nabi setiap waktu datang pergi menyuapinya dengan dalih, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Hingga satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah. Nabi sungguh tiada lagi. Ketika itu pengemis Yahudi ini bertanya-tanya, kemana gerangan orang yang setiap hari menyuapiku? Kemana gerangan dia? Kenapa tidak lagi datang pergi menyuapiku? Kemudian satu sahabat menyampaikan kepada pengemis Yahudi, ketahuilah bahwa wahai pengemis, orang yang setiap hari datang menyuapi engkau saat ini telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap waktu engkau dengannya, engkau lontarkan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat keji. Bahkan tidak sedikit engkau lontarkan kalimat-kalimat celaan, engkau menghinanya, tapi dia tidak pernah membalas. Bahkan setiap hari datang menemuimu untuk menyuapimu. Demi Allah, Bapak Ibu orang tuaku sekalian, pada saat seketika itu juga pengemis Yahudi ini kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan benar Muhammad itu adalah utusan Allah. Masuk pengemis Yahudi dalam Islam karena kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa lain, ketika Nabi hijrah ke Taif, masyarakat Taif menyambut Nabi dengan cercaan, dengan makian. Bahkan tidak sedikit Nabi dilempar dengan batu kerikil, sampai dalam riwayat kaki Nabi berdarah. Apakah Nabi tidak sanggup membalasnya? Sanggup, orang tuaku sekalian. Bahkan datang Jibril memberikan tawaran, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, andai kata engkau meminta saat ini kepada Allah, maka akan aku satukan kedua gunung ini untuk mengabid masyarakat Taif, sehingga masyarakatnya, orang-orangnya semua sirna.
Bisakah Nabi melontarkan doa, mengucapkan doa kepada Allah, kemudian Jibril mengaminkan doa Nabi? Bisa saja. Andai kata kita mungkin dihina oleh tetangga, datang Jibril memberikan tawaran, wahai Pak Langgeng, saya tahu masyarakat mungkin satu tetangga Anda mungkin benci dengan Anda, maka untuk itu Pak Langgeng saya tawarkan, maukah semua kebun sawitnya saya matikan sekarang? Apa kata Pak Langgeng? Oh Jibril, tentu, sirnakan dia, bunuh dia sekalian kalau perlu. Begitulah manusiawinya kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat sabar dan sadarnya beliau mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, mungkin saat ini mereka belum beriman kepada Allah, tapi saya yakin satu waktu nanti anak turunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Maka untuk itu Bapak Ibu Rattaku sekalian, sekarang ini sudah banyak problematika kehidupan yang terjadi di kehidupan kita. Viral lagi peristiwanya Lesti dengan Bilar. Dibuka HP Lesti lagi. Sebulan yang lalu dibuka HP Sambo lagi. Setelah Sambo beberapa minggu viral, naik BBM. Setelah itu beberapa pekan viral lagi Rizky Bilar. Hingga banyak sekarang perempuan-perempuan tidak mau lagi diet gara-gara peristiwa Lesti dengan Bilar. Kenapa? Karena takut diseret dan dicekik. Ternyata. Nah bilang biar saja saya besar Ustaz, maaf Bu ya, saya tidak menyinggung. Memang begitu maksudnya. Kenapa? Karena saya takut dicekik, saya takut diseret. Bahkan tidak sedikit orang tua sekarang takut kalau anaknya setelah menikah dibawa pergi sama suaminya. Betul? Betul? Coba bahayanya itu pengaruhnya Lesti. Bahkan tidak sedikit sekarang orang-orang memojokkan si Bilar gara-gara Lesti. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, kenapa kita benci itu Bilar? Karena Kutanya, nak kenal ki? Hah? Naisa ki? Naisa makan motor ti bukan dulu. Kita tiap hari mengurus urusannya Lesti sama Bilar. Nah Lesti Bilar tak pernah ngurus ki. Kita mau makan apa tak pernah tak tahu. Bahkan tidak sedikit sekarang gadis-gadis pasang status, ya Allah, laki-laki seperti apa lagi sih yang baik di dunia ini? Bagaimana tidak? Karena yang dijadikan idola adalah artis. Bahkan dari semua sisi kehidupan artis mau dia tahu. Sudah makan kayak itu Raffi Ahmad, beli mobil apa lagi itu Raffi Ahmad, mau nggak tahu? Dan yang pernah katanya suaminya bilang, papa capek tidak? Galau-galau sedikit menyanyi lagi di dapur. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Aku harus apa? Masa sih aku harus diam saja? Pas sampai status lagi. Coba. ternyata Untuk jaringan di Kandolo kurang stabil. Seandainya stabil di sini Pak, jaringan hampir setiap hari kita sudah statusnya ibu Kandolo. Perlukah kira-kira orang tahu masalah kita? Bahkan tidak sedikit Bu. Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga,
manusiawinya seorang sekarang ini, ya, manusiawinya dari dulu yang namanya manusia itu suka lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Kenapa bisa itu beli kulkas? Bodoh. Baru itu lahan sawitnya 1 hektar Cilagi. Saya lahan sawitku 10 hektar, masih motor putih. Itu urusannya. Betul Bu? Betul. Setuju? Hidup emak-emak. Makanya sering saya tanya dulu majelis taklim saya, Bu, kenapa itu lebih banyak ibu-ibu yang kena asam urat ketimbang bapak-bapak? Yang lebih banyak susah berdirinya itu ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Baru 40 tahun susah berdiri. Gara-gara apa Ustaz? Asam urat. Karena pada diri manusia itu biasanya dominan kena kita itu 3 yang namanya penyakit asam. Kalau di bawah namanya asam, kalau di tengah namanya asam, naik di muka namanya asam muka. Baru beli mobil Ayla, kayak jarang kuat kayak di mukanya. Tetangganya beli Ayla, dia yang malasa. Manusiawinya gitu. Lihat, demi Allah Bapak Ibu orang tua sekalian, kalau bersemayam dalam derita penyakit asam muka, maka besar kemungkinan asam-asam yang lain akan hidup. Makanya katakan Sekorda itu dalam ceramahnya, banyak-banyak makan garam, insya Allah asam urat hilang. Bapak Ibu orang tua sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang saya mau tes anak-anak kita. Ibu-ibunya diam ya. Nah, kita mau cross check sejauh mana pengetahuan anak-anak kita tentang Nabi. Ada berapa anak Nabi? Ibu-ibunya diam. Anak-anaknya saya tanya, ada berapa anak Nabi? Kalau 7 kita nyanyi yo. Ibu-ibu diam ya. Ibu-ibu diam. Ingat, ibu-ibu diam. Kalau ada ibu-ibu nyamuk, saya doakan suaminya nikah lagi. Oke, anak-anak, ya. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, pertama ojo banding-bandingnya, sayang-sayangnya yang mesti hafal. Coba. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Baru kita tahu tuh anaknya Nabi ada 7 orang. Selama ini anaknya Bilal dia kita terus. Sekarang anak-anak diam, ibu-ibunya setes. Satu, 2, 3. Anak-anak diam ya. Oke. Anak-anak loh deh. Lagu apa viral sekarang?
Aku memang kita tahu Bu. Tidak tahu juga penyanyi. Disuruh kita sholawat kacau juga. Anu Ustaz, magosip. Itu di kampungku, saking hobinya ibu-ibu magosip. Itu kalau pagi-pagi angkat ember mau cucian ke sumur. Biasa ngiyole mabusa sabunna risoy, yolo pi mabusa timunna. Nataro gosip. Na cerita mana sapun na cerita balik bolana. Dia iseng magkadamaga ya nadina. Masih ke yan. Dan ini ali. Bapak Ibu, saya kasih tahu, itu orang pelit. Sesamanya orang pelit tidak suka sama orang pelit. Orang pelit saja tidak suka orang pelit. Itu yang sekenya. Pergi mau di 3 biji telur na bawa. Baru 2 ember na bawa pulang. Ada peristiwa yang terjadi. Semua orang berebut ember besar. Sampai akhirnya ada nenek-nenek yang tertindas dan tertindis. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, nenek-nenek tersebut dapatnya ember kecil. Tapi ternyata Allah Maha kasih sayang terhadap hambanya. Karena nenek tersebut hadir turut serta dalam peringatan Maulid Nabi. Ternyata dalam ember kecil itu ada emasnya 10 gram. Wah. Makanya nenek-nenek cari ember kecil setelah ini. Insya Allah ada kelapa sawit di sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, saya tes lagi nih. Anak-anak diantik. Pada zaman dahulu Kala. Itu zaman dulu ini. Zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad Muhammad namanya. Siti Aminah. Kenapa di sana bilang Siti Maimunah? Siti Aminah ibunya. Abdullah Nama ayahnya. Inilah tempat tinggalnya. Berkata Madinah. Madinah. Setelah dewasa diangkat Menjadi rasul. bukan di Pak Kades. Oleh Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya lagi kita tes. Oke, bapak kita tes nih. Kita tes lagunya Roma. Begadang jangan begadang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah. Oh jamaah. Setelah itu kita sudah melihat kepribadian Nabi. Sekarang bagaimana kita berusaha mencontoh pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah mempanjang kali lebar pembahasan. Cukup ambil satu contoh sifat Nabi, sabar dalam kehidupan. Yang kedua, setelah itu tinggal kita berusaha memperbaiki namanya ibadah. Apalagi ibadah sholat. Sekarang yang jadi perhatian dan sungguh kita prihatin kadang melihat banyak sekali gayanya anak-anak kita sekarang kalau sholat. Pernah saya temukan di Bontang bukan di Palestina. Saya takbir Allahu Akbar, ada anak muda di samping saya.
kirim pisang moling. Gosip. Seandainya belum Tapi pakai betul, takbir, pernah dapat lokat juga. tanahnya. Makin ada tiga di makmum. Coba. Oke lah, mungkin ada orang tua yang menjawab, Ustaz, mungkin itu kefiatnya karena ketika dia takbir, dia ingin tangan kakinya lebih dulu masuk ketimbang tangan kirinya. Iya, betul kalau alasannya seperti itu dan jawabannya demikian. Tapi bukankah jauh lebih afdal kalau kita Allahu Akbar tetap kanan yang lebih dulu, meskipun tangan kanan posisi di atas, telunjuknya yang lebih dulu masuk. Tidak mesti harus diputar-putar. Coba. Sekarang yang amat prihatin lagi kita, cara anak-anak kita ketika berwudu. Bukan orang tua yang saya bilang, banyak anak-anak tidak tahu bedakan mana basuh, mana usap, dan mana siram. Nabi dalam bahasa Al-Quran, "Farsilu wujuhakum." Basuhlah mukamu. Yang namanya basuh itu mengambil air, simpan di tangan, baru tempelkan di muka. Itu basuh. Ini tidak. Banyak anak-anak saya lihat, bahkan tidak sedikit juga orang tua. Nah, taruh mukanya di bawah kerang. Itu pertanyaan saya, itu basuh atau siram? Siram. Apa lo itu? Memang tanaman. Coba. Nabi bilang lagi bahasa Al-Quran, "Famsahu biru'usikum." Usaplah bagian kepala kalian. Bagian kepala, bukan rambut. Tapi ada lagi orang ambil air baru mentempelkan di kepalanya. Padahal bahasa usap itu mengambil air, buang airnya, sentuhkan ke kepala. Paham? Ambil air, buang airnya, sentuhkan ke kepala. Itu namanya usap. Ini tidak. Ambil air satu gayung, lalu cemeng. Makanya ditanya, sudah wudu apa mandi? Kata Al-Quran lagi bahwa wa aydiyakum ilal marafiq, ya, membasuh tangan sampai siku. Yang banyak kejadian sekarang dan sering kita lihat, banyak orang tua, padahal bahasanya Al-Quran, basuh tanganmu sampai siku, bukan siku sampai ke tangan. Paham? Berarti mengambil air kemudian dibasuh dari tangan sampai siku. Ini tidak. Banyak orang tua putar keran baru gosok-gosok begitu. Banyak yang begitu? Banyak. Siapa? Saya. Oh, saya enggak. Oh, saya enggak. Ada kan dari tangan. Ambil air. Betul. Wa aydiyakum ilal marafiq. Bahasa marafiq menurut pengertiannya itu segenggam dari siku. Bukan hanya sampai siku, tapi segenggam dari siku. Lagi-lagi ketika membasuh kaki, bahasa Al-Quran, basuhlah kakimu. Namanya basuh, diangkat kaki baru digosok-gosok, itu basuh. Yang banyak sekarang nasiram kakinya, putar keran, cap, cut, cap, cut. Sama kayak aplikasi cap, cut. Yang bagusnya dan afdalnya itu, ya, angkat kaki, gosok-gosok kakinya. Paham? Paham. Hanya hal sepele yang seperti itu tiap hari kita lakukan, kadang masih keliru. Ya, maka untuk itu didik, lihat anak-anak kita sekarang, bagaimana cara mereka berwudu, bagaimana cara mereka sholat. Setelah itu sudah baik sholatnya anak-anak kita, maka jauh lebih afdal lagi kalau anak itu kita titipkan di pesantren. Agar apa? Agar ada yang membantu kita membimbing dan mendidik anak. Sekarang pergaulannya anak-anak makin dahsyat Bapak Ibu. Sekarang anak-anak lebih banyak pegang HP ketimbang menengok muka ibunya. Betul? Setuju? Hilangkan game. Ada kan? Ini
Ini anak-anak sekarang suka tembak-tembak di HP. Tembak-tembak tapi tak ada mati-mati. Giliran dipanggil sama ibunya, wah Cam, berikan dulu mama gula. Tunggu dulu mak, sedikit lagi. Anak-anak tahu. Terlalu jauh kita mengisahkan Alqamah. Tahu maling kundang? Bukan maling kandang. Itu maling kundang. Dulu anaknya soleh, anaknya rajin, tunduk dan patuh terhadap perintah orang tua. Karena dia keluar kota, bertemu dengan gadis yang aduhai, yang tidak pernah mengenal kata kampung. Sampai akhirnya balik ke kampungnya, dia tidak mau mengakui lagi ibunya sebagai ibundanya. Sampai akhirnya